Jika sebelumnya kita membahas film perang modern, kali ini kita akan coba mengangkat tema film perang kolosal. Nah, bagi kamu yang belum tahu apa itu perang kolosal, pengertian mudahnya perang kolosal adalah perang besar-besaran yang melibatkan banyak pemain dan biasanya bertema kerajaan. Tidak hanya itu, alat peperangan yang digunakan oleh prajurit-prajuritnya adalah alat-alat non-mesiu, seperti pedang, panah, dan sebagainya. Keseruan dari film-film ini mampu membuat kita menjadi tegang, marah, hingga sedih. Halo guys, selamat datang di channel Gila Film. Sesuai judulnya kali ini, Gila Film akan membahas tentang 5 film perang kolosal terbaik yang diangkat berdasarkan kisah nyata versi Gila Film. Tidak bosan-bosannya aku ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan seputar info dunia perfilman yang sangat menarik pastinya. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja ini dia 5 film perang kolosal terbaik yang diangkat berdasarkan kisah nyata versi Gila Film. Braveheart. Film ini dibuat berdasarkan kisah tokoh legendaris Skotlandia bernama William Wallace yang diperankan oleh Mel Gibson, merupakan tokoh patriotik negara Skotlandia dalam melepaskan diri dari penjajahan Inggris pada abad ke-13. William adalah keturunan tokoh patriot di daerahnya yang lebih dominan sebagai petani dan peternak daripada seorang ksatria. Sikap pejuang William telah terlihat sejak usianya masih remaja. William menyaksikan banyak warga Skotlandia yang menjadi korban kesadisan penjajahan Inggris di negaranya. Pembantaian, pemerkosaan, dan perampasan menjadi pemandangan masa kecilnya dengan temannya yaitu bernama Hamish. Suatu hari ayah William pergi untuk melakukan perlawanan terhadap Inggris. Namun sayangnya, ayah dan kakaknya gugur pada saat pertempuran tersebut. Seusai pemakaman ayah dan kakaknya, William dibawa oleh pamannya. Selama tinggal dengan pamannya, William menjadi anak yang sangat terdidik. Setelah dewasa, William kembali ke kampung halamannya dan di sana ia bertemu teman lamanya yaitu Hamish dan Muron. William kemudian menikahi Muron secara diam-diam untuk menghindari kebijakan prima nocte dari Inggris. Kebijakan tersebut mewajibkan mempelai wanita Skotlandia untuk bersetubuh dengan bangsawan Inggris di malam pertama mereka sebelum diserahkan kepada suami sahnya. Peraturan yang sangat mengerikan ya guys. Singkat cerita, Muron dibunuh oleh tentara Inggris karena melakukan perlawanan pada saat akan diperkosa oleh tentara Inggris. Kematian Muron merupakan puncak amarah dan dendam William untuk melakukan perlawanan kepada Inggris. William mengobarkan semangat perang pada rakyat Skotlandia untuk terbebas dari penjajah. Perjuangan sang legendaris ini pun dimulai. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, tonton aja ya guys filmnya. Film yang disutradarai oleh Mel Gibson ini mendapatkan rating sebesar 8,3 di IMDb. Outlaw King. Film ini masih menceritakan perjuangan Skotlandia dalam mengusir penjajahan Inggris. Dikisahkan seorang bangsawan Skotlandia bernama Robert the Bruce yang diperankan oleh Chris Pine bersumpah untuk setia dengan Raja Inggris dan berjanji untuk tidak melakukan perlawanan. Kesetiaan Robert the Bruce bukan tanpa alasan. Pemberontakan Skotlandia sebelumnya yang dipimpin oleh William Wallace mengalami kekalahan yang telak. Hal ini membuat Skotlandia kembali tunduk di bawah kerajaan Inggris. Keadaan ini membuat pemerintah dan rakyat Skotlandia menjadi terpecah belah karena rakyat diwajibkan membayar pajak yang tinggi ke kerajaan Inggris. Amarah rakyat Skotlandia kembali terjadi karena William Wallace dimutilasi oleh Inggris dan potongan badannya digantung di alun-alun kota. Robert the Bruce tidak dapat meredam kemarahan rakyatnya atas kematian William Wallace. Kondisi ini pun menjadi kesempatan bagi Robert untuk melakukan perjuangan kembali agar Skotlandia terbebas dari penjajahan Inggris. Dengan upaya mempersatukan seluruh bangsawan Skotlandia, Robert menobatkan dirinya sebagai Raja Skotlandia dan gencar melakukan perlawanan kepada Inggris. Bagaimana selanjutnya? Apakah Robert berhasil mengusir penjajah Inggris? Yuk guys, ditonton filmnya. Film yang disutradarai oleh David Mackenzie ini mendapatkan rating sebesar 6,9 di IMDb. The King. Film ini berkisah tentang Hal yang diperankan oleh Timothy Chalamet, seorang pangeran yang nakal dan pewaris tahta Inggris yang enggan mengambil posisinya sejak remaja. Hal telah mengundurkan diri dari kehidupan kerajaan dan hidup seperti orang biasa. Tetapi ketika ayahnya, yaitu Raja Henry keempat yang terkenal kejam, meninggal, Hal dinobatkan sebagai Raja Henry kelima dan terpaksa merangkul kembali kehidupan yang sebelumnya yang coba ia jauhi. Sekarang raja muda tersebut harus menavigasi politik istana, kekacauan dan perang yang ditinggalkan oleh ayahnya.
Tidak hanya itu, ikatan emosional mengenai kehidupan masa lalunya, termasuk hubungannya dengan teman dan mentor terdekatnya, yaitu ksatria alkohol yang menua bernama John Falstaff, diperankan oleh Joel Edgerton. Pada masa pemerintahannya, hal merubah semua kebijakan-kebijakan yang selama ini membuat kekacauan. Mungkin bisa dikatakan Inggris menjadi lebih beradab pada saat Hal menjadi raja. Film yang disutradarai oleh David Michôd ini mendapatkan rating sebesar 7,2 di IMDb. Kingdom of Heaven. Sudah banyak film yang menceritakan tentang perang salib. Salah satunya film Kingdom of Heaven. Banyak yang fokus pada peperangannya, tapi kali ini kita akan menyaksikan hal-hal yang tersembunyi dari perang salib seperti cinta dan toleransi. Berawal dari kematian istri dan anaknya, membuat Balian yang diperankan oleh Orlando Bloom merasa sangat terpuruk. Dia adalah seorang pandai besi di salah satu desa di Prancis. Suatu ketika, kelompok kecil prajurit perang salib datang meminta dibuatkan sepatu kuda. Godfrey yang diperankan oleh Liam Neeson, salah satu prajurit, tidak hanya berniat singgah di desa Balian. Dia punya maksud lain untuk mencari anaknya yang sudah lama dia tinggalkan. Saat melihat Balian, dia langsung tahu bahwa anaknya sudah ada di depan mata. Godfrey menceritakan kepada Balian fakta bahwa dia adalah anak kandungnya. Lalu Godfrey pun mengajak Balian untuk ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, Balian dilatih menjadi prajurit dan dilantik langsung oleh ayahnya. Sebelum ayahnya meninggal, Balian ditugaskan mengabdi kepada kerajaan. Peperangan antar agama tidak dapat dihindari karena banyaknya oknum-oknum pemerintah yang bersikap tamak. Terlepas dari politik dan agama, film ini sangat layak untuk kita tonton. Adegan yang menegangkan, amarah, cinta, dan toleransi dapat kita rasakan di film ini. Film yang disutradarai oleh Ridley Scott ini mendapatkan rating sebesar 7,2 di IMDb. Centurion. Film ini mengangkat kisah mengenai perjalanan Ninth Legion saat berperang menghadapi perlawanan bangsa Pict, yaitu asal-muasal penghuni Skotlandia sekarang. Ninth Legion menghadapi perang yang cukup panjang, hingga akhirnya tidak terdengar kabarnya lagi. Bagi Romawi, hilangnya Ninth Legion adalah kerugian besar dan juga sebagai tanda bahwa mereka gagal menundukkan Kaledonia, yang sekarang disebut dengan Skotlandia. Dikisahkan seorang centurion bernama Quintus Dias yang diperankan oleh Michael Fassbender yang bergabung bersama Ninth Legion untuk memerangi bangsa Pict. Namun, berperang melawan bangsa Pict merupakan tantangan terbesar unit tersebut. Raja bangsa Pict, Gorlakon, yang diperankan oleh Ulrich Thomsen, melatih orang-orangnya untuk menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, keji, dan tidak takut mati. Salah satunya adalah Etain, seorang bisu yang sangat membenci Romawi karena kenangan buruk mengenai bangsa Romawi yang terus-menerus menghantuinya. Pasukan Romawi berhasil terkecoh jebakan Etain dan kehilangan banyak prajurit karena mendapat serangan mendadak dari bangsa Pict. Hanya Centurion Dias dan 6 prajurit yang berhasil lolos dari serangan tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju markas mereka. Dalam perjalanan tersebutlah mereka melewati banyak tantangan dan bahaya. Mereka harus bersembunyi dari kejaran bangsa Pict yang tidak segan-segan membunuh mereka dengan segala cara. Centurion Dias pun memikul beban berat untuk mengantarkan prajurit yang tersisa tersebut hidup-hidup. Akankah mereka berhasil melewati bangsa Pict? Penasaran ya guys? Langsung aja ditonton filmnya. Film yang disutradarai oleh Neil Marshall ini mendapatkan rating sebesar 6,4 di IMDb. Itu dia guys, rekomendasi film perang kolosal terbaik yang diangkat berdasarkan kisah nyata versi Gila Film. Jika kalian punya rekomendasi film lainnya, tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.